Halo, selamat pagi semuanya. Nama saya Sofi Malaksmi Dewi dengan NPM 2283329 dari Program Studi Akuntansi A1 Universitas Medan Area. Hari ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya mengenai analisis rasio profitabilitas dan solvabilitas terhadap kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk tahun 2021 hingga tahun 2023. Nah, sebelum itu perlu diketahui kalau PT Mayora Indah Tbk ini sendiri adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Dengan kondisi perusahaan yang sudah berskala besar dan sudah go public, tentu pemahaman mengenai penilaian kinerja keuangan di perusahaan ini itu penting untuk diukur setiap tahunnya. Hal ini tentu akan berguna bagi investor ataupun pemangku kepentingan lainnya. Nah, di sini ada latar belakang. Tabel 11 laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk yang tercatat di BI mulai tahun 2021 hingga tahun 2023. Nah, berdasarkan tabel tersebut, kalau kita tinjau dari sisi solvabilitasnya, terlihat dari tahun 2021 hingga tahun 2023 jumlah utang perusahaan itu mengalami fluktuasi. Sedangkan pada sisi profitabilitas, laba yang dihasilkan mengalami kenaikan signifikan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan dengan kondisi kinerja keuangan ini dapat dikatakan sehat dengan diukur melalui sisi profitabilitas dan solvabilitas. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana penilaian rasio profitabilitas pada kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk periode 2021 hingga 2023. Lalu yang kedua, bagaimana penilaian rasio solvabilitas pada kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk periode 2021 hingga 2023. Nah, di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis penilaian kinerja keuangan berdasarkan rasio solvabilitas PT Mayora Indah Tbk periode 2021 hingga 2023. Lalu yang kedua, untuk menganalisis penilaian kinerja keuangan berdasarkan rasio profitabilitas. Nah, lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Ini yaitu untuk menambah wawasan ataupun menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Lalu yang kedua, ada manfaat praktis. Yang pertama, bagi perusahaan itu sendiri sebagai salah satu alat dalam mengambil keputusan, dan bagi saya sendiri sebagai salah satu syarat dalam memenuhi nilai mata kuliah metodologi penelitian. Nah, di sini ada landasan teori. Yang pertama, pengertian dari laporan keuangan menurut Kashmir di tahun 2019 halaman 7, yaitu menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau suatu periode tertentu. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, di mana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Lalu yang kedua, kinerja keuangan menurut Harry tahun 2016 halaman 13, kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan dari mengandalkan sumber daya yang dimilikinya. Lalu yang ketiga ada rasio profitabilitas menurut Harry di tahun 2018 halaman 192, atau disebut juga rasio rentalitas, yaitu untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba dari aktivitas normal bisnisnya. Lalu yang keempat, rasio solvabilitas menurut Kashmir di tahun 2019 halaman 106 atau rasio leverage, di mana ini untuk mengukur sejauh mana aktiva suatu perusahaan dibiayai oleh utang. Nah, adapun kerangka konseptual dari penelitian ini, yaitu kita akan melihat bagaimana penilaian dari rasio profitabilitas dan solvabilitas terhadap kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk. Metode penelitian, yang pertama jenis penelitian. Nah, metode penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif, di mana sumber data yang digunakan oleh saya yaitu menggunakan data sekunder, yang dimana adalah laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk mulai tahun 2021 hingga tahun 2023. Data ini saya peroleh dari laman Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua ada populasi dan sampel. Populasinya yaitu laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk. Nah, pengambilan sampelnya ini menggunakan metode purposive sampling. Jadi sampel dalam penelitian ini yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi tahun 2021 hingga tahun 2023 PT Mayora Indah Tbk. Lalu yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang meliputi laporan keuangan, berupa laporan posisi keuangan dan laporan data laba rugi PT Mayora Indah Tbk tahun 2021 hingga tahun 2023 yang menggambarkan keadaan atau peristiwa perusahaan secara nyata. Dari beberapa rasio, saya menggunakan rasio solvabilitas dan profitabilitas.
Lalu alat analisisnya, rasio profitabilitas yang saya gunakan itu pengukurannya menggunakan GPM dengan standar industri 30% dan NPM 20%. Lalu untuk yang rasio solvabilitas, saya menggunakan indikator pengukurannya DAR atau debt to asset ratio, yang dimana standar industrinya 35% dan debt to equity rasionya yaitu 90%. Nah, di sini ada definisi operasional variabel. Nah, kinerja keuangan sebagai variabel independen atau Y, definisinya itu adalah kinerja keuangan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari aktivitas perusahaan. Indikator yang digunakan yaitu dengan diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas dan solvabilitas, skalanya rasio. Lalu untuk variabel X1 profitabilitas diukur dengan GPM atau gross profit margin, yang dimana rumusnya itu adalah laba kotor dibagi penjualan bersih. Lalu yang kedua ada NPM atau net profit margin, itu laba bersih dibagi sama penjualan bersih, skalanya tetap rasio. Lalu untuk variabel X2 solvabilitas itu diukur dengan debt to yang diukur dengan debt to asset ratio atau DAR, yang dimana rumusnya itu adalah total kewajiban dibagi total aset, dan DAR yaitu debt to equity ratio, yang dimana total kewajiban dibagi sama total ekuitas, skalanya rasio. Baiklah, sekian dari uh, pemaparan proposal penelitian saya. Lebih dan kurang saya ucapkan maaf. Sekian dan terima kasih.